Setelah sempat dibatalkan awal bulan ini, wacana pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN jasa pendidikan akhirnya kembali diajukan ke DPR untuk dibahas. Terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak, seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan, dikenakan PPN dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal atau dapat tidak dipungut PPN. Serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat diberikan kompensasi dengan pemberian subsidi. Dengan demikian, azas keadilan semakin diwujudkan. Langkah pemerintah ini menimbulkan polemik. Sejumlah orang tua murid keberatan dengan pajak jasa pendidikan. Kalau pendapat saya pribadi rasanya keberatan ya, sementara keadaan sedang pandemi, pendapatan juga tidak sebanyak sebelum pandemi ya, jadi akan sangat merepotkan untuk pajak pendidikan sama sembako jangan dulu dinaikkan, tetapi terlebih dahulu pemerintah lebih baik membantu masyarakat. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan atau JPPI, Ubaid Matraji, juga tidak setuju dengan pengenaan PPN pada jasa pendidikan. Ia menilai dengan kebijakan ini, pemerintah mendorong privatisasi dan komersialisasi pendidikan di Indonesia. Itu sudah jelas termaktub dalam Undang-Undang Sisdiknas, di mana yang namanya pendidikan itu adalah wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah wajib membiayainya, gitu loh. Nah, ketika sektor pendidikan ini dikenakan PPN, maka sektor pendidikan diarahkan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara Indonesia, kepada seluruh anak-anak Indonesia, tapi mau dialihkan ke private sector. Lah, ketika pendidikan ini beralih dari sektor pemerintah ke sektor swasta, maka yang terjadi adalah privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Sementara itu, ekonom Indef Rusli Abdullah menilai pengenaan PPN di jasa pendidikan tidak akan menaikkan rasio pajak. Untuk itu, pemerintah diminta melakukan ekstensifikasi sumber pajak lain. Terkait dengan potensi penerimaan pajak, bila kebijakan PPN ini disematkan, itu perhitungan saya pribadi, potensinya ya itu sebesar 21,1 triliun rupiah. Tambahan 21 triliun ini merefer pada perhitungan tahun 2020 itu tidak akan mendongkrak tax ratio kita. Lebih baik pemerintah atau otoritas pajak itu mencari atau optimasi ekstensifikasi sumber pajak lain, terutama di PPh. Negara wajib memberikan pendidikan bagi seluruh warga negaranya. Bila sekolah kena pajak, bisakah rakyat kecil menikmati? Selamat malam pemirsa. Dunia pendidikan ini ada yang menarik, selain ada pro kontra berkaitan mengenai tatap muka, ada yang juga menjadi perhatian ketika dimungkinkannya ada pajak jasa pendidikan. Oleh karenanya Indonesia Business Forum di malam hari ini mengangkat tema mengenai pendidikan zaman now, sekolah bakal dipajaki. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di studio dan dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu narasumber yang ada di studio. Yang pertama adalah mantan Menteri Keuangan Pak Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Sehat Pak Fuad? Alhamdulillah. Boleh dipakai mic-nya Pak Fuad untuk bisa menyapa pemirsa di rumah. Alhamdulillah. Harus selalu sehat ya Pak Fuad? Sehat. Berikutnya ada Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Dr. Musni Umar. Pak Rektor sehat? Alhamdulillah, terima kasih. Harus selalu sehat ya Pak? Iya, selalu sehat Pak. Dan bersemangat. Dan tentunya yang juga terhubung melalui video conference, saya sapa yang pertama ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, ada Mas Misbakun. Mas Misbakun, selamat malam. Selamat malam, Mano. Selamat malam, Ami Fuad, Pak Musni, Mas Justinus. Baik, dan tentunya ada staf khusus Menteri Keuangan, Mas Justinus Prastowo. Mas Justinus, selamat malam. Terima kasih Mas Justinus sudah berkenan bergabung. Selamat malam. Malam Mbak Mano, malam Pak Fuad, Pak Musni, Pak Misbakun, selamat malam. Ini saya langsung ke Mas Justinus ini, biar semua orang ibu-ibu di rumah nih juga tenang Mas Justinus. Ini untuk bisa mengklarifikasi apa memang benar ada rencana untuk memberikan atau mengajukan begitu berkaitan mengenai pajak jasa pendidikan Mas Justinus. Ya. Terima kasih Mbak Mano dan para pemirsa TV One yang saya
sayangi dimanapun berada. Pertama, saya akan memberikan background data. Alih-alih memajaki, pada saat ini pemerintah justru memberikan dukungan yang semakin kuat untuk sektor pendidikan. APBN kita dialokasikan sekitar 483 triliun untuk mendukung sektor pendidikan. Dan penerimaan pajak dari sektor ini itu hanya 2,5 triliun, bahkan belanja pajak atau subsidi itu dihitung sekitar 12 triliun. Artinya pemerintah memang sejak awal berkomitmen sesuai amanat Undang-Undang Dasar untuk mendukung sektor pendidikan karena sangat penting. Lalu kenapa ada perubahan dalam RUU KUP yang diajukan pemerintah dan sedang dibahas bersama DPR pada saat ini, seolah-olah memasukkan jasa pendidikan serta-merta sebagai objek PPN. Saya mendasarkan pada pernyataan Ibu Menteri Keuangan pada raker dengan DPR Senin kemarin, tanggal 13 September, beliau menyampaikan setelah mendiskusikan, menajamkan, mendengarkan banyak masukan dari masyarakat, akhirnya skema yang awalnya adalah tidak semua jasa pendidikan itu dikecualikan. Agar apa? Agar rasa keadilan terpenuhi, Mbak Nuhara. Karena faktanya memang ada lembaga pendidikan yang memungut biaya terlalu tinggi, yang sifatnya bukan nirlaba, tapi berorientasi pada laba. Ini yang coba ingin kita letakkan, bagaimana kita mendorong mandat Undang-Undang Sisdiknas bahwa pendidikan itu bersifat nirlaba, sehingga ada afirmasi. Nah, Bu Menteri kemarin menyampaikan, kita punya rambu-rambu. Sepanjang lembaga pendidikan tersebut sifatnya nirlaba, bermisi kemanusiaan, ini tidak menjadi sasaran dari kebijakan ini. Sebaliknya, pemerintah menciptakan skema atau mendesain skema, nanti masih akan didiskusikan, ada tarif lebih rendah atau bahkan PPN tidak dipungut, termasuk jasa pendidikan ini. Jadi kami rasa itu cukup jelas. Tidak ada niat untuk memajaki jasa pendidikan, terutama pendidikan yang sifatnya nirlaba, yang bermisi kemanusiaan untuk kebutuhan masyarakat banyak. Tapi sebaliknya, kita meletakkan sebuah afirmasi supaya lembaga pendidikan betul-betul nirlaba, maka dengan skema ini diharapkan nantinya ada kriteria-kriteria, Mbak Manu. Sebagai misal, ini masih perlu didiskusikan, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa bagi siswa tidak mampu, itu bisa masuk dalam kategori nirlaba atau mengemban misi kemanusiaan. Jadi skema itu yang ingin dimatangkan agar kita bisa menjamin justru pendidikan masyarakat dapat dipenuhi, kualitas semakin baik, dan akses kepada pendidikan juga terbuka bagi semua orang. Tapi kisi-kisi awal Mas Yus, supaya ini ibu-ibu di luaran sana juga masih makin tenang Mas Justinus setelah harga cabai yang melonjak tajam begitu ya Mas Justinus. Nah tentunya kita ingin tahu apakah kemudian ini nanti kalau memang jadi diberlakukan begitu ya, pasti akan berdampak pada naiknya harga SPP dan lain-lain. Nah jika itu nanti skemanya pasti sudah dibuat sedemikian rupa, jadi diterapkan Mas Justinus. Awalnya ini rancangan awal, kisi-kisi awal. Nah ini terapannya kira-kira berapa persen sih Mas Justinus yang paling rendah dan yang paling tinggi range-nya? Pemerintah waktu menyusun RUU KUP belum merancang sampai ke sana, tapi sedang menyiapkan formula bahwa ketika jasa pendidikan dikecualikan sebagai jasa yang tidak dikenai pajak selama ini, maka dia akan dikenai pajak, tetapi tidak serta-merta lalu menjadi objek pajak karena ada fasilitas PPN yang tidak dipungut. Ada juga fasilitas PPN final dengan tarif rendah 1 atau 2%. Ini semua sedang dikalkulasi dan nanti Mbak Mano tetap diputuskan bersama-sama dengan DPR setelah mendengarkan masukan dari banyak pihak. Jadi kami tidak ingin sepihak memutuskan, apalagi pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung lembaga pendidikan atau sektor pendidikan, maka kita perlu berhati-hati memastikan untuk mayoritas masyarakat yang mengakses pendidikan dipastikan tidak akan ada beban tambahan pajak. Tapi kita ingin sangat selektif, tadi itu. Bukan untuk pajak sebagai penerimaan, tapi mengafirmasi supaya
misi nirlaba itu, misi kemanusiaan itu betul-betul menjadi prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional kita. Jadi paling tidak penjelasan Mas Justinus ini bisa membuat ibu-ibu harap tenang, dan harap sabar. Masih dibahas. Kita lanjutkan pembahasannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Business Forum.